Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhuwatan fid din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga ingkang sepindah kita lajengaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih maringi dumateng kula lan panjenengan sami kathah kanikmatan nikmat iman Islam soho nikmat sehat lan sempat lan sedaya nikmat ingkang kula lan panjenengan sami terima lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami dari kenikmatan-kenikmatan ingkang kathah niku wau kula lan panjenengan sami mampu menukarnya dengan amal kebaikan sehingga seluruh amal kita berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lan buktinipun nggih ten wekdal menika kula lan panjenengan sami gunakan waktu sehat, waktu sempat, waktu dan kenikmatan-kenikmatan yang lain untuk menunaikan kewajiban sholat maghrib dan insya Allah kita lanjutkan dengan thalabul ilmi dan tentunya ini semua insya Allah kalau ikhlas bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang istiqomah. Dan semoga kula lan panjenengan sami ingkang hadir ten majelis menika termasuk tiang ingkang istiqomah lan mugi-mugi mangketen yaumul akhir pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ing dalem menika kula lan panjenengan sami badhe bahas tunggalipun tema. Ingkang tema menika merupakan tema yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu tentang urusan bertahan dalam taat. Ya, karena kula lan panjenengan sami untuk mencapai nilai taat saja itu susah, apalagi nek pun taat diken bertahan. Ya, karena sudah sangat jelas perintahnya kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa, itu jelas. Ya. Kita diciptakan oleh Allah ini jelas untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara untuk mendapatkan ridhonya Allah itu adalah dengan cara kita mentaati Allah. Ya. Maka menawi kula lan panjenengan sami sampun termasuk tiang ingkang taat, ya. Walaupun taatipun napa niki, kula lan panjenengan sami kan benten-benten. Enten sing taat niku perkawis salat, kuat salatipun. Enten ingkang taatipun kuat itu dalam hal puasa. Wonten nggih tiyang niku kuat urusan poso nggih. Maka kadar kualitas kula lan panjenengan sami perkawis taat niku benten-benten. Tapi tugas kula lan panjenengan sami-sami. Ya, semuanya sama. Bagaimana cara untuk kita bertahan di dalam ketaatan ingkang kula lan panjenengan sami sampun jaga. Ya. Lah maka saderengipun kula wiwiti kinten-kinten kula lan panjenengan sami Bapak Ibu lan kita semuanya ini termasuk tiang ingkang sampun taat napa dereng patek. Pripun, Pak? Dereng patek ya. Ya, maka nek kula lan panjenengan sami ngendikan sampun taat yuk kita rada isin, Pak. Karena nggih ngapunten, kula lan panjenengan sami niku kadang taate niku tesih musiman. Tesih musiman. Musiman kapan? Nggih pas Ramadan. Maka nasihatipun para ulama sampun jelas. Kunu rabbaniyan wala takunu ramadhaniyan. Jadikanlah dirimu niku wong sing taat kenal Allah niku setiap saat. Bendina niku kenal kalih Gusti Allah. Wala takunu ramadhaniyan.
jangan jadikan dirimu tiang nek taate gur namung pas Ramadan ya. Maka tugas kula lan panjenengan sami ben boten termasuk tiang sing Ramadaniun, maka kula lan panjenengan sami harus mampu berusaha sareng-sareng fastabiqul khairat untuk bertahan di dalam ketaatan sesuai kapasitas kita masing-masing. Ya. Maka wonten tiang niku, kula niku wonten ustaz Bapak Ibu. Ustadz niku kan gambarannya tiang-tiang awam ini kan yo ahli poso, yo ahli tahajud, yo ahli infak, ahli sedekah kan ngoten. Ya, jenengan nek nyawang ustadz kan ngoten niku to Bapak Ibu. Tapi nek nyawang kula ampun nggih. Ya. Nek kula teh benjel-benjelan mawon. Nah, sami kula lan panjenengan sami niki ngapunten Bapak Ibu. Para ustadz niku nggih wonten amalan istimewa, tapi nggih wonten amalan sing abot. Mungkin ustadz niku nglakoni abot, tapi panjenengan bisa gampang. Kalau niku wonten ustadz kula niku sanjeng ngeten. Aku iki Mas. Aku iki Ramadan kuwi mesti enek bolonge raketang ping 7. Napa? Bolonge niku mergo sakit. Jadi ustadz niki rodok lemah, bukan rodok nggih. Memang amalan istimewanya boten poso. Jadi nek dibandingkan poso sunai kalian jenengan, niku menang jenengan. Nek poso mboten Pak. Ya. Tapi ustadz ini punya amalan lain yang kita semua tidak bisa dapatkan, kan bisa seperti itu. Maka masing-masing kula lan panjenengan sami, tapi monggo PR kula lan panjenengan sami sama untuk terus menambah kualitas iman kula lan panjenengan sami, kualitas amal kula lan panjenengan sami dengan apa yang sudah kita usahakan. Tentunya tidak puas dengan itu, kita tambah dengan amalan yang lain. Maka ayat yang sangat jelas untuk menggambarkan nilai perintah untuk bertahan dalam taat itu adalah perintah di dalam surah Fussilat ayat ke-30. Ya, surah Fussilat ayat ke-30. Kita nanti akan banyak mendapatkan kebaikan ibrah dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Kita potong dulu sampai sini. Ya. Maksudipun bertahan dalam taat niki nggih setunggal, istiqomah. Istiqomah niku angel napa berat? Yo berat yo angel niku padha wae lho niku. Mboten enten kok istiqomah gampang niku mboten enten. Istiqomah niku mesti wonten perjuanganipun nganti kula lan panjenengan sami mati-matian sampai titik Allah menjadikan kita melakukan amal ibadah ingkang istiqomah niku wau kula lan panjenengan sami mboten krasa ngerti-ngerti iso istiqomah. Ya, tapi untuk mencapai nilai nyaman di dalam ibadah niku nggih kudu usahane mati-matian. Lah ten ayat menika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Robku adalah Allah. Berarti pernyataan ingkang sepindah ingkang sampun Allah sampaikan dumateng kula lan panjenengan sami bahwasanya hal yang pertama disampaikan oleh Allah dalam ayat ini adalah perkawis iman. Perkawis iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung dengan satu kata, tsumastaqom. Kemudian orang ini istiqomah. Ya, maka panjenengan menawi napa niku baca beberapa referensi tafsir menika banyak yang mentafsirkan bahwasanya dua hal ini merupakan syarat untuk kita bisa mendapatkan kehidupan fid dunya, mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Tidak sekedar fid dunya, tapi juga fil akhirah. Nah, fid dunya wa fil akhirah itu apa yang kita dapatkan? Fid dunya itu kita akan diberikan kelapangan dalam hidup. Kita akan diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Dan yang lebih penting lagi, dari kedua hal tadi, kita punya iman dan istiqomah. Istiqomah ini dalam hal apa? Ada 3. Yang pertama, istiqomah dengan keimanan. Keimanan ini berarti kita harus senantiasa menguatkan iman kita yang iman ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita terkikis dengan iman-iman yang lain sehingga kita tidak mampu istiqomah dengan iman ini. Yang pertama. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah nggih salat, nggih poso, nggih napa zakat, nggih haji lan ibadah-ibadah sanesipun. Yang nomor 3, istiqomah di dalam melakukan amal kebaikan. Contohnya napa? Nggih sedekah, infak,
terus amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, dan amal baik yang lain. Tambah satu lagi, istiqomah di dalam menjauhi kemaksiatan. Ya, 4 niki. Maka kalau kula lan panjenengan sami sampun diperintahkan oleh Allah lan Rasulipun nggak boleh melakukan ini, maka kita harus istiqomah menjaga diri kita tidak tersentuh maksiat ini. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan, kita sudah memiliki iman dan istiqomah dengan apa yang kita yakini, maka kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Quranul Azim, beliau menyampaikan, orang yang memiliki iman dan istiqomah dengan syarat-syarat istiqomah tadi, maka orang itu akan menjumpai kematiannya itu dengan kematian yang indah, atau dalam arti lain akan menjumpai sakaratul mautnya dengan sakaratul maut yang indah, dengan diikuti kematian husnul khotimah. Syaratnya apa? Kalih gadah iman istiqomah. Istiqomah apa? 4 tadi. Berat, memang berat. Tapi kematian kula lan panjenengan sami kalau napa 2 amalan ini balasannya adalah husnul khotimah. Husnul khotimah mangke ganjaranipun surga niku enteng kudune. Nek kula lan panjenengan sami memahami aturan Allah seperti itu. Ya. Maka kula lan panjenengan sami sampun mangertosi nek sing jenenge sakaratul maut niku lara napa mboten Bapak Ibu? Saena jamaah mriki mboten kepancing. Ya, enten nak jamaah niku nak kuat tanglet ngoten niku lara, jare sapa? Lha mbuh. Rumangsane kok kaya enek wong sakaratul maut gek nyeritake ngoten lho. Ya masyaallah. Ya tapi memang pada dasarnya sakaratul maut itu menyakitkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ada beberapa model yang kita pernah temui. Ini kasus yang secara objektif saya temui. Mungkin kalau Bapak Ibu menemukan dengan kisah yang lain itu di luar objektif, di luar penglihatan saya. Yang pertama, saya itu pernah menjumpai tiang niku sakaratul maut ditalkin niku mboten saged ngendikan. Jadi namung pas uripe niku cerewet, ngendikan saged lancar, ditalkin mboten saged namung gerok-gerok ngoten nggih. Ngoten enten. Enten sing meneng begegek nggih enten. Ya, enten sing nomor 3 tiang niku kelaran sakit. Tapi tesih saged diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengucap kalimat Allah. Paling tidak bisa mengucap, menutup hidupnya itu dengan kalimat Allah. Ada kayak gitu. Ada juga yang ini yang paling indah nih. Kematian datang ketika kita melakukan nilai istiqomah di dalamnya. Contoh, panjenengan istiqomah sholat, kemudian meninggal pas sholat. Indah mboten? Indah. Jenengan ngaos ngeten iki ngaji, meninggal pas ngaji. Saya mboten. Saya mboten. Saya. Enten sing keinginan meninggal di pengajian mboten. Dadi rasa saya meninggalkan masjid niki saya napa mboten? Napa melih ngaji ning masjid saya mboten. Meninggalkan masjid berarti meninggal yang pengen meninggalkan masjid pas ngaji. Pengennya sakniki napa katriyen? Kudune nggih katriyen panjenengan niku pun istiqomah maji ngeten niki. Nanti kalau istiqomahnya itu dibalas oleh Allah karena kita ikhlas, bisa jadi ada kemungkinan kita akan meninggal di tempat seperti ini. Kula niki wonten cita-cita Bapak Ibu. Kula pun sanjang kali garwa kula mi. Nggih asline nyeluke mboten mi nggih. Ya ken gampange ngoten mawon. Kula pokoke enten lah. Mi ya. Dari awal nikah ya, dari awal nikah saya sampaikan ngoten. Nih, jenengan sudah tahu, Anda sudah tahu bahwa hidup saya ini hampir ya 50% lebih di dakwah gitu. Saya sudah sampaikan itu di waktu ta'aruf dan sebagainya. Maka Anda juga harus siap dengan kondisi jarang di rumah dan jarang ketemu, dan yang paling penting saya itu punya cita-cita satu. Meninggal di antara 3 tempat. Yang pertama, pas belajar atau pas mengajar. Kedua, pas berangkat belajar atau pas mengajar. Yang ketiga, pas pulang belajar atau pas mengajar. Kalau nanti suatu saat Allah takdirkan aku meninggal di 3 tempat itu, jangan engkau tangisi berlebihan karena itu merupakan cita-citaku.
Itu salah satu cita-cita saya yang saya duplikat dari guru saya. Guru saya ada yang memiliki cita-cita seperti itu. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kula lan panjenengan sami niki nggih kudu wonten cita-cita ngeten niki ben napa? Nek suatu saat kula lan panjenengan sami rasane kesel, males, capek, niku wonten pengingat. Ya. Maka nek kula niki ngapunten, kula niki nek enten pengawasan ngoten nggih, mumet, selagi kula tesih saged mangkat tur tesih saged ngendikan, kula mangkat. Bismillah. Niki nek ustad, dan nek panjenengan selagi saged mangkat tur saged ngrungokne mangkat. Kula niku rada napa niku rada pripun nggih? Ya isin. Nek wonten jamaah niku lah bapake mboten dugi ten pundi? Cantangan. Utawa apa? Panunan kan yo mboten patut to niku to. Ya. Karena dia masih bisa mendengar. Karena tugas kita sebagai seorang penuntut ilmu itu mendengar. Kalaupun mau bertanya ya paling kan tidak banyak, tidak sebanyak guru kita yang menyampaikan. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada salah satu kisah yang ini merupakan kisah terjadi, kisah betul-betul ada itu. Wonten Bapak Ibu asli ini pun Wonogiri enten. Enten Wonogiri? Betul enten? Belas betul enten iki? Ya. Biasanya kalau tanglet paling ora enten setunggal kalih ngeten enten. Dadi iki kutha tenan iki berarti. Lah Wonogiri niku wonten setunggalipun daerah asminipun Paranggupita. Nate mirang? Nah, Paranggupita itu kan daerah gunung, pelosok, pesisir mentep Pacitan. Nggih. Lalu ku nate mriko, pantene niku apik Bapak Ibu. Cuman nggak ada turis, nggak ada wisatawan itu. Memang nggak dibuka, aksesnya nggak ada. Susah sekali. Ya. Latan Paranggupita niku kula Pamita Rencang niku nate mriko ngirimaken hewan kurban. Kemudian air bersih niku nggih sing nyopir niki yo deg-degan. Nyopir niku karo istighfar terus. Nek guling pisan ngoten dibablas niki Mas sampe. Ya, sak wedhus-wedhuse ya kan. Nah, tapi alhamdulillah selamat semuanya. Nah, singkat cerita ngeten. Ten mriku niku wonten setunggalipun tiang niku cerita kalih kula. Ustaz, ten mriki niku riyen niku enten tiang setri. Tiang setri niki mboten tiang setri nggih. Nenek-nenek ya seorang nenek ya tiang setri sepuh ngoten. Yuswanipun 60 tahun. Ini pengakuan beberapa orang, tidak cuma satu ya. Artinya insya Allah ini pengakuan yang jujur. Kemudian kemudian orang ini mengatakan di diri nenek itu ada keistimewaan Ustaz. Apa? Nenek itu Islam dari kecil. Islam dari kecil. Sampai umur 60 tahun nenek itu nggak pernah bisa bacaan sholat. Sampai umur 60 tahun nenek itu nggak bisa baca Quran. Kalau kita lihat dari aktivitas kula lan panjenengan sampai dibandingkan nenek itu, baik mana? Kita sama nenek itu. Baik kita kan. Kita sudah sholat rutin. Kita sudah baca Quran. Kita sudah amalan yang lain. Nenek itu belum. Tapi di umur 60 tahun itu Allah Subhanahu wa taala paringi hidayah. Hidayah nopo? Nenek niku wonten greget tenanan, boh kok enten rasa pengen sinau Quran tur sinau sholat. Apa yang terjadi? Nenek ini akhirnya belajar setiap hari dengan keseriusan. Nenek ini hanya membutuhkan waktu 3,5 bulan untuk bisa baca Quran. Cepat napa dangun. Cepat. Lah kula lan panjenengan sami riyen TPA pinten tahun? Ya. Dan normalnya kalau Iqra 1 sampai Iqra 6 kalau 1 tahun itu 3 Iqra paling ke 2 tahun 3 jilid. Paling kan kita membutuhkan waktu 2 tahun juga belajar Quran. Ini nenek dengan semangatnya luar biasa 3,5 tahun di umur 60 tahun bisa baca Quran dan bisa hafal bacaan sholat. Kemudian apa yang dilakukan nenek ini? Setelah bisa melakukan sholat, bisa melakukan baca Quran, bisa zikir, dan zikirnya cuma simpel, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak hafal zikir-zikir panjang, contoh sayyidul istighfar. Jenengan hafal? Allahumma anta rabbi, hafal. Menang panjenengan kudune. Tapi kenyataannya nenek ini masya Allah setelah bisa semuanya itu, nenek ini istiqomah dengan amalan itu tadi. Pertama, sholat. Nenek ini senantiasa sholat wajib. Itu pasti tepat waktu. Padahal perempuan itu merupakan makhluknya Allah yang rada unik. Uniknya pripun? Pinaringan kemudahan tapi malah gampang. Ya, ngapunten nggih ibu-ibu, karena ini kenyataan. Perempuan itu sangat identik Bapak Ibu ngeten.
Perempuan itu kan sholatnya afdalnya di mana? Di rumah. Tapi kalau pengen ke masjid, boleh, tidak dilarang. Boleh. Tapi asalkan tidak menumbuh, tidak memunculkan, mengundang syahwat. Ya. Nah, perempuan itu sudah diberikan kemudahan sholat di rumah, tapi ketika dengar adzan, contoh ada ibu punya anak laki-laki nih, dengar adzan, Allahu Akbar, sing paling banter dhewe bengok ngelingke salat sinten? Ibu. Le, adzan le ning masjid. Nggih, Bu, ngoten tak putrane. Ngono mangkat nang masjid. Masjidnya komat, ibunya cek tengah-tengok laya-laya ning dhuwur sofa karo HP-nan. Anaknya pulang selesai sholat, ijek tengok-tengok apapun sholat. Karone jenengan ngoten mawon. Ribut. Terus sholat apa buatan? Kebanyakan belum sholat. Kebanyakan belum sholat. Ketika kita tanya kenapa, alasannya dia juga nggak tahu. Itu loh, ngapunten. Perempuan itu penyakitnya di situ. Kenapa kalau kita susah sekali, apa sebagai perempuan, akhwat-akhwat atau ibu-ibu umat itu susah sekali untuk melakukan sholat tepat waktu. Kalaupun ada tiang sepuh, niku kula mboten kaget. Tapi nek tiang enem-enem atau ibu-ibu muda sakit tepat waktu, wah itu elok banget nih. Ya, wah semanten-manten anyar nih. Ya, enten semanten anyar nih. Manten anyar kat 20 tahun kepungkur, ngoten nggih. Nah, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, nenek ini setelah bisa sholat, melakukan sholat tepat waktu, dan setelah sholat, setelah sholat, dzikir, kemudian nenek niki berdiri, jalan. Nenek ini punya satu kursi khusus. Yang kursi itu adalah singgasananya nenek itu untuk baca Quran. Ya, karena nenek itu ya tiang sepuh, nek lenggahten napa? Silongoten pun boten kuat, nggih lenggah. Ya, nggih lenggahten kursi. Quranipun ageng maca. Ya, lama. Setiap setelah sholat wajib. Dan apa yang dilakukan nenek ini? Setelah baca Quran, shadaqallahul adzim, Allahumma arhamna bil Quran, tutup. Bapak Ibu menawi kula tanglet jujur. Kula lan panjenengan sami nek sak bibare maos Quran tutup ngapain? HP. Kedua, sendok. Dahar toh? Iko remote. Napa remote pas napa? Ya. Kan kita macam-macam nih. Tapi nenek ini enggak. Nenek ini karena ketika sudah diajarkan zikir tadi, simpel tadi, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah baca Quran ditutup shadaqallahul adzim, kemudian nenek ini zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 10 menit. 10 menit. Itu dilakukan bertahun-tahun sampai nenek ini wafat. Wafatnya kapan? Saya tidak tahu persisnya umur berapa, yang jelas nenek itu wafatnya ba'da maghrib. Beliau sholat maghrib, kemudian pergi ke kursinya, baca Quran sampai surah Al-Mulk. Tabarok. Juz berapa itu? 29. Siti engkas hatam. Setelah tabarok selesai, shadaqallahul adzim dzikir. Sing biasanya nenek niku dzikir 10 menit, baru 5 menit berhenti. Ternyata nenek itu meninggal, di pahanya itu memangku Quran dan lisannya senantiasa dzikir. Ya. Inilah kematian yang indah yang didambakan oleh seluruh umat muslim. Lah pertanyaannya, kula lan panjenengan sing pun salat kat alit, pun dzikir kat alit, pun maos Quran kat alit, kinten-kinten kula lan panjenengan sami saged sedo ngoten niku napa mboten? Kan kita ndak tahu. Ya. Padahal kula lan panjenengan sami amalanipun luwih kathah. Saya yakin panjenengan niku amalan luwih kathah ketimbang nenek niki. Jenengan ngaji niki wis menang. Nenek niku ngajine paling mboten sebanyak panjenengan. Jenengan iki bendino ngaji. Ya napa mboten? Mboten. Semangat ngajinya. Harusnya kita ini yang memiliki banyak amalan dibandingkan nenek tadi hanya memiliki 3 amalan saja. Tempat yang baik harusnya kita lebih bisa. Di seluruh amalan yang kita sudah istiqomahkan, terus tambah itu kekuatannya di situ, sehingga puncak dari keistiqomahan kita, Allah wafatkan kita di tempat yang sudah kita istiqomahkan itu. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itulah bagaimana tugas kita untuk menjadi seorang hamba. Kenapa Imam Ibnu Katsir mengatakan orang yang memiliki iman dan istiqomah akan mendapati kematian yang indah? Karena Allah akan mengirim. Ya, di dalam satu hadis disampaikan,
Allah akan mengirim malaikat kepada orang yang memiliki iman dan istiqomah, kemudian malaikat itu dititipi pesan oleh Allah. Pesannya apa? Allah takhafu wala tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Nah, pesan yang ketiga, ini pesan yang paling besar. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu orang yang sakaratul maut tadi, ya, yang hendak menemui kematian, diberikan kabar yang ketiga, wa absyiru bil jannah. Aku dititipi oleh Allah kabar besar bahwa dirimu mendapatkan surga yang dijanjikan. Itulah kabar yang semua kaum muslimin inginkan, tapi tidak semua orang mendapatkan. Maka tidak heran ketika kita menjumpai banyak saudara-saudara kita yang syahid di Palestina. Ya, hari ini di Rafah yang diserang habis-habisan itu, mereka babak belur, bekas tembakan, bekas bom, tangannya hilang, kakinya hilang, tapi wajahnya meninggal dalam keadaan tersenyum. Itu malaikat Allah kirim untuk mengabarkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Bukan berarti kula niku enten niki, Pak. Napa? Celotehan jamaah niku enten sing ngeten niki. Lho Ustaz, lah nek awake dhewe niki sumeh. Engko lah ya mati nek sumeh to, Ustaz. Ya mboten to, Pak. Ya. Karena kematian kita baik atau tidak itu tidak hanya ditentukan dengan sumeh napa mboten. Wong sing gayane merengut ten donya niku nggih bisa meninggalnya dalam keadaan tersenyum ketika dia mampu mengistiqomahkan hal itu, hal kebaikan, kemudian dia meninggal di tempat itu. Maka luar biasa. Ya, maka Bapak Ibu, inilah bagaimana gambaran kecil di antara kebesaran kemuliaan istiqomah. Dan istiqomah ini merupakan di antara puncak dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memunculkan istiqomah? Dan saya yakin Bapak Ibu sampun ngaji pirang-pirang tahun perkawis istiqomah. Tapi tidak ada salahnya untuk kita kembali mengingatkan perkawis istiqomah. Karena beberapa ulama itu membahas tentang thoriqul istiqomah itu betul-betul serius. Ya, tentang jalan atau kiat untuk mendapatkan istiqomah. Niki kula ringkaskan, kita bikinkan mulakhos untuk bisa memahami atau bisa mengamalkan beberapa amalan yang bisa mengundang kasih sayangnya Allah turun kepada kita, sehingga Allah mampu mengistiqomahkan kita dengan mudah mengamalkan amal kebaikan. Terlebih lagi bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah. Basa Jawane napa? Selo. Gitu. Ini mboten ngertos? Oh, berarti Jawa ra Jawa nih. Kula niku nembe ngertos pekan lalu. Padha berarti. Tetep pekan lalu ngisi ten daerah Jatipura. Jatipura niku pun arah ten Jatiyoso terus Wonogiri niku arah Widulan. Lah kula niki kan asline Ustaz desa Bapak Ibu. Kok tekan kene barang kula nggih mboten ngertos. Ya. Maka tembe niku kula tanglet niki bulan apa, Bu? Selo yo apa meneh? Kan Selo napa Selong ya, Selo. Nah, memang dibuka. Ya. Ternyata itu bahasa Jawanya Dzulqa'dah. Itu loh. Nah, tapi kita juga nggak harus menyalahkan karena itu memang tradisinya orang Jawa yang memang tidak ada salahnya untuk kita jawani wong Jawa. Nah, kemudian Bapak Ibu, di bulan Dzulqa'dah ini kan kita tahu, bulan Dzulqa'dah ini adalah awalan di antara Asyharul Hurum, bulan-bulan haram. Yang mana bulan-bulan haram ini disebutkan oleh para ulama. Ya. Ada salah satu ulama itu menyebutkan, kenapa kok Allah menyebutnya dengan Asyharul Hurum, bulan haram? Itu alasannya dua. Yang pertama, karena bulan ini dilarang untuk menumpahkan darah atau perang. Yang kedua, kenapa disebut bulan haram? Karena di empat bulan haram itu penekanan untuk meninggalkan larangan itu lebih kuat dibandingkan bulan-bulan yang lain. 4 bulan haram apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, 4 bulan haram ini berhati-hati. Kenapa? Karena apalagi ini permulaan bulan Muharram, bulan haram itu disebutkan para ulama yang diawalkan itu Dzulqa'dah. Ya, mana ketika kita melakukan kebaikan di tempat itu, insya Allah Allah juga akan lakukan melipat gandaan kebaikan. Kalau kita melakukan dosa di tempat yang mulia, otomatis dosanya juga lebih besar. Sebagai perumpamaan ngeten, Bapak Ibu, sholat sunnah ten mriki atau sholat wajib ten mriki atau sholat apapun di sini dibandingkan sholat ten Masjidil Haram lebih mulia mana?
orang yang mencuri atau apa ya, orang yang melakukan zina di tempat perzinaan dan orang yang melakukan zina di masjid, lebih besar mana dosanya? Di masjid. Wingi niku kula nggih mireng kurang ajar niku ten daerah pundi? Pesisir selatan. Kula nate mriko soalnya. Kula ngertos daerah mriku. Pesisir selatan niku daerah saking Bandara Padang niku tesih 5 jam. Nah mriku niku enten tindakan asusila ten masjid. Niku mboten kok lanang karo wedok. Lanang karo lanang. Tersorot CCTV. Maka takmir ini kudu kerep-kerep nonton CCTV. Ya kita tidak mengsuudori, tapi kan itu bisa menjadi salah satu kewaspadaan kita. Jangan sampai masjid yang mulia dikotori dengan segala bentuk maksiat. Seperti itu. Lah, Dzulqa'dah ini adalah bulan haram. Maka kalau kita melakukan dosa, ya konsekuensinya kita tahu karena ini bulan mulia, pasti juga konsekuensi dosanya lebih besar. Maka untuk memulai, untuk menumbuhkan nilai istiqomah, ini waktu yang sangat tepat. Karena ini permulaan bulan haram. Ya. Nah, cara untuk menumbuhkan istiqomah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Semuanya mudah, kita semua bisa lakukan garek kurun apa mboten. Ingkang sepindah. Para ulama menyampaikan terkait membahas thoriqul istiqomah atau kiat jalan untuk mencapai istiqomah. Yang pertama, itu disebutkan oleh para ulama dengan istilah ketika kita ingin mendapati istiqomah sebuah amalan, jangan pernah lupakan Allah. Artinya, seluruh aktivitas kita, ya, sekecil apapun atau sebesar apapun amal soleh kita, tanpa bantuan Allah kita nggak mungkin istiqomah. Panjenengan saged lenggah ten mriki majelis ilmu bertahun-tahun, itu bukan karena jenengan sing kuat, tapi karena Allah menerima amalan panjenengan, akhirnya Allah menjadikan panjenengan ngaji niku enteng. Semuanya berkat Allah. Ya. Jangankan kula lan panjenengan sami, Allah Subhanahu wa taala saja, Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ya bukan Allah. Rasulullah saja, kita tahu Rasulullah ini dijamin surga. Rasulullah maksum, diampuni dosa-dosanya. Rasulullah kekasihnya Allah. Rasul saja masih mengajarkan kita, beliau masih menunaikan perkara doa untuk meminta istiqomah. Ya. Dalilnya apa? Satu doa yang Bapak Ibu sampun apal sedoyo. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ini doa gampang, pendek, sederhana. Tapi kenapa kok Rasulullah Muhammad SAW masih membaca doa ini pada Rasul sudah dijamin surga? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabit qalbi ala dinik. Teguhkan, istiqomahkan, luruskan, betahkan hatiku ini di atas agamamu. Berarti kan nyuwun istiqomah. Ya. Maka Rasulullah itu ya kalau memang sudah dijamin surga ya ngapain kan gitu. Tapi ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tetap semulia-mulianya manusia saja masih meminta untuk istiqomah, apalagi kula lan panjenengan sami. Ya, sampai Ibunda Ummu Salamah itu memberanikan diri karena beliau merasa heran. Gampangannya ngoten. Beliau merasa heran kenapa kok Nabi niki tesih nyuwun marang Allah perkawis istiqomah padahal pun dijamin surga. Sampai Ummu Salamah menanyakan satu pertanyaan kepada Nabi. Ya Rasulullah, mal aktsaru du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rasulullah, panjenengan niku pun dijamin surga, panjenengan niku pun mulya. Tapi kenapa panjenengan mal aktsaru masih memperbanyak du'aika, doa panjenengan ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ibunda Ummu Salamah ini merasa heran, kenapa kok panjenengan kita sing nyuwun donga ngono lho. Apa kata Rasulullah? Nah, jawaban Rasulullah luar biasa. Rasulullah mengatakan, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyu wa qalbahu baina asba'aini min asabi'illah. Faman syaa aqama wa man syaa azagh. Rasulullah mengatakan, menjawab pertanyaan dari ibunda siapa? Ummu Salamah mengatakan, wahai Ummu Salamah, ketahuilah sesungguhnya hatinya manusia itu berada di antara jemari-jemarinya Allah. Sesungguhnya hatinya manusia itu berada di antara
semarinya Allah. Ulama ahli hadis mengatakan artinya itu adalah di dalam kekuasaan Allah. Ya. Kemudian di pungkasan ucapan Kanjeng Nabi mengatakan, "Faman syaa aqama." Karena hati kula lan panjenengan sami itu berada di atas kekuasaannya Allah atau di atas jari-jarinya Allah, maka kula lan panjenengan sami Allah Subhanahu wa taala faman syaa aqama. Allah sangat mudah menjadikan hati seseorang itu istiqomah. Sebaliknya wa man syaa azagha. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah melihat seorang hamba itu tidak mau taat, hamba itu tidak mau doa, Allah juga sangat mudah menjadikan hamba itu sesat. Ya. Maka doanya diawali dengan ucapan ya muqallibal qulub. Bukan ya Allah, bukan ya Rahman, bukan ya Rahim, tapi wahai zat yang membolak-balikkan hati. Karena ini merupakan satu keyakinan bahwa hati kita memang ada di dalam diri kita. Tapi yang menjadikan kita istiqomah atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perumpamaan nggih. Niki mboten membandingkan tapi untuk memahami lebih mudah saja. Niki panas mboten niki. Niki misal kula cekel ngeten nggih. Wedang jahe niki. Mboten enten susune tapi. Wedang jahe niki kula cekel ngeten. Terus panjenengan sedaya niku ngendikan, "Mas, tumpahkan gelas itu." Niki misal kula bikak ngeten nggih. Kula cekel ngeten, tumpahkan gelas itu. Jenengan semua ingin gelas ini tumpah, tapi saya nggak pengen. Tumpah nggak nih gelas? Tumpah buatan? Buatan. Kenapa? Gelas ini berada di kekuasaan penuh saya. Dan sebaliknya, ketika kulo panjenengan itu semuanya diam, nggak ada yang menginginkan gelas ini tumpah, tapi saya pengen gelas ini tumpah. Tumpah buatan? Kita buktikan ya. Buktikan buatan. Nek kutah tenan sengepel sinten. Nah, maka maksud kula Allah Subhanahu wa taala lebih mudah menjadikan hati kita kokoh atau Allah lebih mudah menjadikan hati kita sesat lebih mudah daripada kita membolak-balikkan gelas ini. Ya. Maka tidak ada pilihan lain untuk kita menginginkan sebuah istiqomah kecuali yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Ini perkara yang gampang. Dan kita tahu bahwasanya doa ini merupakan silatul mukmin, senjatanya tiang-tiang sing gadah iman. Ya. Maka kalau panjenengan monggo sareng-sareng. Ketika kita masih bercita-cita untuk mendapatkan surga, kita masih bercita-cita untuk meninggal dalam keadaan yang baik, monggo kita lazimi doa untuk meminta istiqomah. Dan doanya semua sudah hafal kok. Panjenengan sudah hafal apa dereng? Sampun, menawi sampun diwacane kerep napa mboten? Mboten nggih. Jarang orang doa ini. Kita itu kenyataannya, kita itu lebih sering meminta kepada Allah urusan dunia. Rizki yang banyak, istri yang cantik, napa meleh? Kita sering lupa bahwasanya perkara-perkara yang harus kita minta pertama itu harusnya perkara akhirat. Kata Allah dalam Al-Qur'an itu kan apa? Kejarlah darul akhirah, kehidupan akhirat, walatan sanasibaka minat dunia. Tapi jangan pernah melupakan urusan dunia. Tapi yang pertama itu adalah akhirat. Ya, ini perkara pertama. Sampun ada apa derek? Sampun. Sampun apa derek? Ini ikhtilaf nih. Sampun nggih. Tambah setunggal lagi. Ya, ketemu sasi pisan nggih. Mboten napa nggih? Ndak ditambahnya. Satu lagi. Kiat untuk mendapatkan istiqomah. Yang kedua, para ulama itu sepakat bahwasanya ada satu perkara hati yang ketika perkara hati itu hilang, maka amalan itu akan hancur. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas. Ya, niat itu akan menghasilkan keikhlasan, tapi para ulama menyebutnya dengan ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas ini adalah satu di antara dua syarat diterimanya amal. Ikhlas dan ittibaun nabi atau ittiba'ur rasul, mengikuti cara nabi. Maka kita diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jelas. Kalau kita bicara urusan ibadah, itu harus lillah, karena Allah. Sampai Imam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam sebuah tulisan beliau, maka nalillahi yabqa wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadumu.
Beliau mengatakan, perkawis amal soleh, perkawis amal baik, niku nek didasari lillah karena Allah. Ya beko. Tandanya apa? Amalan itu akan ya beko niku bakiyun, apa niku kekal utawi awet. Amalan yang didasari niatan karena Allah saja, itu amalan itu pasti akan Allah mudahkan kita mengamalkan amalan itu lagi di setelahnya. Artinya amalan itu akan berumur panjang. Wa ma la yakunu lahu, sebaliknya ketika amalan itu mboten didasari perkawis niatipun Allah, niat hanya lillah karena Allah, itu akan mendapatkan dua keburukan. La yanfa'u, amalan itu mboten manfaat. Kenapa mboten manfaat? Karena nilai ikhlas tidak ada, akhirnya niat amalan itu bisa jadi gagal diterima oleh Allah. Yang kedua, walayadumu, dan amalan itu mboten dan amalan itu umure mboten dawa alias musiman. Ya. Maka Bapak Ibu, ini menjadi sebuah peringatan dumateng kula lan panjenengan sami. Nek kemarin pas Ramadan, panjenengan tarawih penuh napa mboten? Penuh. Posone penuh napa mboten? Penuh. Sasi-sasi sak bibaripun Ramadan, pertanyaannya, tesih saged lanjut napa berhenti gerak? Tesih nggih? Walaupun tidak sebanyak pas Ramadan. Sing penting tetap maju terus niki pertanyaanipun. Nek nganti sak bibaripun Ramadan berhenti gerak, itu masalah besar dalam hidup kita. Jangan-jangan kalau para ulama mengatakan, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali kan menyampaikan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, min thawabil hasanati hasanatu ba'da. Salah satu tanda kebaikan amalan kita diterima oleh Allah itu ketika Allah mudahkan kita mengamalkan amalan setelahnya ketika kita mengamalkan amalan sebelumnya itu. Artinya kita dimudahkan untuk mengamalkan amalan yang lain setelah kita mengamalkan amalan itu. Nah, di Ramadan kalau puasa kita, sholat kita, qiraah kita, zakat kita diterima oleh Allah karena kita ikhlas, maka pasti Allah juga akan mudahkan kita mengamalkan amalan yang semisal di bulan-bulan yang lain. Ya. Maka Bapak Ibu, terakhir kalau badhe maringi satu kisah terakhir ini, terakhir banget. Kalau niku di awal bulan Syawal, niku kalau di pertengahan Syawal itu saya diminta untuk ngisi di salah satu masjid di daerah Karanganyar, itu para alumni Pondok Tahfidz. Jadi itu penghafal Quran semuanya. Lah saat derenge wiwit pengawasan niku kula celuk setunggalipun panitia, Mas mriki saya Mas. Kula tanglet, Mas. Jenengan kemarin niku Ramadan dapat jadwal imam kathah mboten? Alhamdulillah Ustaz, berapa? Sekitaran 20 kali. Berarti kan kathah niku. Terus kula tanglet, Mas, aku meh teko. Kira-kira nek jenengan kuwi imam kuwi kira-kira sik tergantung jamaah napa mboten, Mas? Kula ngoten. Lah niku Ustaz, kula niku sadar. Kula niku nek ngimami ten musala cilik, jamaah sithik tur wong sepuh kabeh. Niku kula imame ora patek semangat. Jadi imamnya niku ya Allahu Akbar. Tapi suatu saat Ustaz, saya pernah ngisi masjid, imam di salah satu masjid besar. Jamaahipun kuatah, qadarullah, mata saya itu diganggu oleh setan ketika saya mengucap sawu sufu fakum, ngerti-ngerti enten cah nom wedok melebet ten soft perempuan yang mana tabirnya soft perempuan itu mboten dhuwur. Artinya masih bisa melihat wajahnya. Delalah Ustaz, niku wong wedok wayune ra umum Ustaz. Kayak wi tipeku banget tadi. Tipeku berarti kriteria aku pengen dapat istri kayak gitu. Apa yang terjadi? Takbire beda Bapak. Sing biasane niku Allahu Akbar niku mboten. Allahu Akbar. Berarti kualitas sholat seseorang itu ketika masih dipengaruhi dengan perkara manusia, masih dipengaruhi dengan sesuatu dunia, berarti sholat kita ada yang salah. Maka jangan salahkan siapapun kalau kita masih merasa sholat jamaah susah. Jangan salahkan siapapun kalau kita sholat masih susah khusyuk. Pelakunya siapa? Diri kita sendiri. Maka ikhlas ini menjadi poin penting. Maka tanda kalau sholat kita ikhlas itu apa? Kepada samping kita siapapun, sendiri atau banyak, imam nopo mboten, kualitasipun tetap mentok ning dhuwur. Kalau kita sholat sampingi wong biasa, gur biasa. Nek sampingnya adalah Pak Lurah, ini hormat banget, takbirnya beda. Takbir itu ikhram yang biasa. Allahu Akbar niku Allah mboten. Ya. Kalau pengaruh manusia masih mempengaruhi kualitas sholat kita, berarti ada yang salah di dalam kualitas sholat kula lan panjenengan sami. Dan semoga kita dijauhkan dari perkara ini.
Dan semoga kita diberikan banyak keikhlasan untuk bisa mencapai istiqomah, dan dari istiqomah kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, mekaten mawon ngapunten menawi kelebihan waktunipun, mugi-mugi saged memberikan insight ilmu yang baik khususipun dumateng kula piyambak lan umumipun kepada panjenengan sedayanipun. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami pinaringan kemudahan untuk bisa istiqomah, lan mugi-mugi nek suatu waktu Allah panggil, semoga kita ditakdirkan meninggal di tempat yang baik, di waktu yang baik, dengan keadaan husnul khotimah, dan semoga nanti kita berjumpa lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun agung pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.